Halo Sobat Imun, selamat datang di GS Imun Talk. Saya seringkali mengamati suasana hati para pasien dan juga keluarganya yang datang ke tempat praktek saya untuk konsultasi tentang penyakit autoimun. Hal yang sama juga saya temukan pada para netizen yang banyak mengakses informasi di internet tentang penyakit autoimun. Saya lihat ada rasa cemas, ada rasa takut atau khawatir. Mungkin juga yang sudah menderita penyakit yang lama ya, biasanya ada rasa kayak putus asa atau patah semangat gitu ya. Nah, kayaknya itu semua merupakan manifestasi dari stres atau bahkan depresi. Sobat Imun, apakah Anda atau saudara atau teman Anda juga mengalami hal yang serupa? Mari kita bahas topik menarik ini, yaitu stres dan depresi gara-gara penyakit autoimun. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah apakah dugaan diagnosis penyakit autoimun itu sudah bisa memicu timbulnya stres, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita pernah mengalami permasalahan kesehatan, iya kan? Kita semua mengalami. Ada gejala sakit atau tidak nyaman, ada kalanya gangguan itu berlangsung singkat atau ringan, ya, segera sembuh, dan kalau kondisinya seperti itu biasanya tidak menimbulkan kekhawatiran. Namun ada kalanya gangguan kesehatan itu nggak pergi-pergi, bersifat kambuh-kambuhan, bahkan menetap dan nggak bisa dibilang ringan ya. Ada keluhan nyeri sendi, kaku, bengkak sendi, apalagi kalau disertai dengan ruam-ruam kemerahan di kulit misalnya ya, atau rambut rontok atau demam ya. Seringkali keluhan-keluhan itu dikaitkan dengan kemungkinan suatu penyakit autoimun ya. Pasien dengan gejala-gejala seperti itu bisa berpikir bahwa dirinya mungkin mengidap penyakit autoimun, entah karena pemikiran atau persepsinya sendiri, atau dari tanya kiri kanan, ya, dari vonis yang diberikan oleh netizen via dunia maya, atau bisa jadi dari diagnosis dokter yang lain yang sebelumnya tempat dia konsultasi. Nah, kondisi seperti itu seringkali menimbulkan stres dan kecemasan. Lalu, mengapa mereka menjadi stres dan cemas? Apa sumber kecemasan mereka? Sobat Imun, ketika diagnosis penyakit autoimun itu belum dipastikan, belum ditegakkan, ada beberapa hal yang bisa membuat mereka itu cemas atau khawatir. Yang pertama adalah, apakah saya benar-benar terkena penyakit autoimun ya? Banyak pasien yang belum atau tidak memiliki informasi yang jelas tentang kemungkinan penyebab gangguan kesehatan yang mereka alami. Informasi dari internet seringkali simpang siur atau bahkan cenderung menakutkan ya. Kemudian tenaga kesehatan yang menyatakan diagnosis pertamanya pun mungkin tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan secara detail tentang penyakitnya. Atau walaupun sudah dijelaskan, pasien masih saja tidak percaya atau mencoba tawar-menawar. Benar enggak sih aku terkena penyakit autoimun? Lalu mereka cemas dan khawatir akan hal itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pasien membayangkan penyakit yang kronis yang berakibat buruk. Ya, informasi yang banyak diperoleh dari internet atau dari obrolan dengan teman atau kenalan ya, seringkali memberikan image bahwa penyakit autoimun itu adalah penyakit yang kronis, menyiksa, nggak bisa disembuhkan dan menyebabkan komplikasi yang makin lama akan memperburuk kualitas hidup mereka. Nah, bayangan dan persepsi ini juga sering menjadi penyebab mengapa mereka cemas dan stres. Berikutnya, kekhawatiran tentang kematian dan kondisi keluarga. Lanjutan dari persepsi bahwa penyakitnya akan berlangsung kronis dan memburu itu, mereka juga akan mengkhawatirkan terjadinya kematian yang lebih dini akibat penyakit autoimun. Padahal
pasien merasakan tugasnya masih belum selesai, terutama jika mereka memiliki tanggungan keluarga seperti anak-anak atau pasangan ya. Mereka mencemaskan bagaimana kondisi keluarga mereka nanti jika mereka sudah meninggal terlebih dahulu. Bagaimana tugasnya sebagai ibu atau ayah, sebagai tulang punggung keluarga, sebagai pengasuh anak-anak, sebagai pendamping suami atau istri, atau sebagai sumber mata pencaharian keluarga yang masih belum selesai ya. Nah, semua kekhawatiran itu meskipun seringkali berbasis pada ketidakpastian, tetap dapat memicu stres yang berat dan bahkan sebelum diagnosisnya ditegakkan ya. Karena itu penegakan diagnosis adalah sesuatu yang mungkin bisa meredakan kecemasan atau ketegangan itu ya. Saya menganjurkan agar pasien-pasien dengan gejala semacam itu yang masih meragukan apakah diagnosisnya merupakan penyakit autoimun bisa menyempatkan waktu untuk berdiskusi lebih dalam dengan dokternya. Ya, tentu saja dokter yang kompeten yang benar-benar bisa memastikan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa memang benar diagnosisnya penyakit autoimun dan kemudian bisa memberikan solusi kira-kira apa saja yang harus ditempuh oleh pasien supaya tidak kemudian bertanya-tanya apakah ini penyakit autoimun atau bukan. Berikutnya yang kedua adalah apakah pasien yang sudah mengidap penyakit autoimun juga bisa memicu stres dan depresi? Tentu saja jawabnya iya ya. Setelah diagnosis penyakit autoimun ditegakkan, meskipun kemudian ada rasa lega karena akhirnya mendapatkan kepastian, tetapi tentu saja masih banyak tantangan baru yang muncul ya. Tantangan-tantangan ini seringkali memperburuk kondisi mental pasien yang nanti pada akhirnya juga dapat memicu perburukan kondisi fisik ya. Beberapa masalah yang sering muncul setelah diagnosis adalah yang pertama, penyakit autoimun itu berlangsung kronis dengan flare up yang berulang ya. Kita tahu penyakit autoimun memang berlangsung kronis dan kadang-kadang dapat mengalami kekambuhan, kobaran penyakit atau flare up yang kita tidak bisa prediksi ya. Kondisi flare up ini seringkali membuat pasien tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari, nggak bisa kerja di kantor, nggak bisa sekolah, bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit ya. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya dengan perawatan dan pengobatan yang tepat, pasien autoimun dapat dikendalikan gejalanya agar tidak muncul ya dan dapat hidup seperti orang sehat lainnya. Nah, kondisi itu yang kita sebut sebagai remisi. Kepatuhan berobat dan kerjasama dengan dokter yang merawat dapat mempertahankan pasien autoimun untuk mengalami remisi jangka panjang dan meminimalkan terjadinya flare up. Karena itu, diskusikan hal itu dengan dokter yang merawat Anda. Kedua, penyakit autoimun yang tidak terkendali tentu saja akan menyebabkan penurunan kondisi fisik yang berkelanjutan dan menyebabkan seseorang pasien penderita autoimun itu menjadi tergantung pada orang lain dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ya, tentu saja jika penyakit autoimunnya tidak terkendali, maka inflamasi yang terjadi akan menimbulkan kerusakan jaringan, kerusakan organ, dan akhirnya karena adanya kerusakan itu menambah parahnya gejala penyakit dan penurunan kondisi fisiknya. Nah, dalam kondisi seperti itu, pasien tidak mungkin melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti yang sebelumnya yang sudah pernah kita bahas tadi dan membuat mereka jadi tergantung pada pertolongan atau dukungan anggota keluarga ya. Hal ini bisa menimbulkan penderitaan, kekecewaan, dan seiring dengan berjalannya waktu bisa berkembang menjadi rasa putus asa atau depresi yang kalau dibiarkan bisa berakibat fatal ya. Kondisi ini sebenarnya bisa dicegah dengan meminta agar pasien dengan dukungan keluarganya berusaha berobat secara maksimal agar penyakitnya dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik ya. Jadi jangan cuma bersedih dan berpangku tangan saja, selalu ada jalan keluar
Berikutnya yang juga perlu dipertimbangkan dan menjadi sumber stres adalah beban ekonomi ya. Kita tahu pengobatan untuk penyakit autoimun seringkali memerlukan perawatan jangka panjang dan biaya yang tidak sedikit. Beban finansial yang besar bagi pasien dan juga mungkin keluarganya bisa memicu stres yang nyata ya. Tentu saja kita tidak mudah menangani masalah ini, tetapi andai kata para penderita penyakit autoimun itu memiliki asuransi kesehatan dengan didasari diagnosis yang benar, kemudian ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, maka sebagian besar penyakit autoimun itu biaya pemeriksaan maupun biaya pengobatannya juga masih bisa ditanggung oleh asuransi kesehatan. Sekali lagi, jangan putus asa, selalu ada jalan keluar. Yang berikutnya adalah cognitive burnout. Cognitive burnout itu diterjemahkan sebagai kelelahan mental ya. Banyak pasien yang merasa tertekan dan kemudian menghabiskan banyak waktu dan tenaganya untuk mencari informasi tentang penyakit mereka di internet atau di media yang lainnya. Kemudian mencari apakah ada penobatan alternatif, memikirkan cara lain untuk mengendalikan penyakitnya. Nah, proses ini seringkali menyebabkan stres atau kelelahan mental yang luar biasa ya. Semua faktor ini sebenarnya bisa menyebabkan gangguan mental yang cukup serius, seperti kecemasan, depresi, gangguan mood, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Imun, kita sudah tahu ya, bahwa gangguan kesehatan mental pada pasien autoimun itu bisa berupa yang pertama adalah kecemasan ya. Tadi cemas akan segala macam yang kita sudah bahas. Yang kedua adalah gangguan mood ya. Pasien dengan gangguan mood ini seringkali gampang tersinggung, marah, uring-uringan ya. Bisa dipicu oleh karena tadi tidak mendapatkan kejelasan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah depresi. Depresi ini berupa rasa putus asa atau frustrasi karena penyakitnya tidak kunjung bisa sembuh, ya, penderitaan yang berkepanjangan dan seterusnya. Ya, tentu saja gangguan-gangguan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup pasien, tetapi juga mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan mereka dengan orang lain, dengan keluarganya, dengan orang-orang di sekitarnya. Sekarang, mari kita bahas bagaimana kita bisa mengelola stres dan depresi pada pasien autoimun. Sobat Imun, ada beberapa pendekatan yang sangat berguna untuk membantu pasien menjalani kehidupan yang lebih baik, meskipun dengan tantangan penyakit autoimun yang dideritanya. Yang pertama adalah dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan kelompok pendukung itu sangatlah penting ya. Dengan berbicara dan berbagi pengalaman, pasien bisa merasa lebih dimengerti dan lebih kuat menghadapi masalah mereka ya. Karena itu dukungan kelompok-kelompok semacam ini sangat penting. Yang kedua adalah mindfulness dan meditasi. Ada teknik-teknik meditasi seperti mindfulness dan sebagainya yang bisa membantu pasien mengurangi stres, menenangkan pikiran, dan meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Dengan berfokus pada momen yang sekarang, kita bisa mengurangi kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga adalah olahraga dan aktivitas fisik. Kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan kaki atau yoga terbukti bisa membantu mengurangi inflamasi, meningkatkan mood, dan juga mengurangi tingkat kecemasan. Dan yang keempat tentu saja adalah terapi psikologis ya. Terapi kognitif perilaku merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk membantu pasien mengelola stres dan depresi.
Terapi ini membantu pasien mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang mungkin akan memperburuk kondisi mental mereka. Ya. Berikutnya adalah pengelolaan medis yang tepat. Tentunya pengelolaan penyakit autoimun yang baik dengan bantuan dokter yang kompeten adalah kunci untuk mengurangi stres. Pengobatan yang tepat dan pemantauan yang rutin dapat membantu pasien merasa lebih terkendali atas kondisi fisiknya, yang secara langsung juga bisa dirasakan dengan tingkat aktivitas penyakit yang terkendali, dan itu bisa berdampak positif pada kesehatan mental mereka. Saya hanya ingin menekankan bahwa mengelola stres dan depresi adalah bagian yang penting dari perawatan penyakit autoimun yang holistik. Demikianlah Sobat Imun, pembahasan kita tentang stres dan depresi pada pasien penyakit autoimun. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan dapat membantu Anda atau orang yang Anda cintai dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Dukungan medis, dukungan keluarga, dan perawatan psikologis sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda mengalami kesulitan. Terima kasih sudah menonton episode kali ini di GS Imun Talk ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin Anda bahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Salam imun sehat.